Indonesia yang notabene negara mayoritas muslim seperti tanah air cuma tinggal diam gak berkutik menyaksikan saudara-saudaranya sesama muslim di Palestina ditindas oleh Israel. Padahal kalau mau ngebandingin, Indonesia udah berkali-kali maju menjadi garda terdepan untuk membela hak Palestina. Korban manusia dan hancurnya harta benda. Mulai dari sidang Majelis Umum PBB, KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi, hingga bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memediasi hak-hak saudara kita di Palestina. Padahal harusnya Malaysia juga bisa menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam upaya rekonsiliasi di Timur Tengah. Tahu sendiri kan, Malaysia memiliki hubungan persemakmuran dengan Inggris. Meskipun begitu, mereka juga tetap mengulurkan tangan ke Palestina untuk meringankan beban mereka. Bantuan kemanusiaan tersebut akan dikirim melalui jalur udara maupun laut. Namun kiriman itu dikirim terlebih dahulu ke Mesir sampai akhirnya diserahkan ke masyarakat Palestina. Tapi bagaimana jadinya jika Malaysia juga mengirimkan bantuan militer ke Palestina? Kalau memang memungkinkan, negara ini boleh-boleh aja mengirimkan 85.000 personel aktif yang akan ditemani 52.000 personel cadangan di pangkalan militernya. Gak lupa pula 100.000 para militer juga akan dikerahkan untuk menyokong kekuatan militer Palestina. Dengan begitu, Palestina akan diperkuat oleh pasukan dari negara Malaysia sebanyak 237.000 personel. Belum lagi di pangkalan daratnya. Negara yang dijuluki negeri jiran ini memiliki persenjataan yang bisa dibilang cukup lengkap. Kenapa begitu? Karena mereka nggak memiliki satupun artileri manual di angkatan daratnya. Jadi, para pasukan negara ini hanya memanfaatkan 54 unit artileri roket yang ditemani 196 unit artileri otomatis. Setidaknya mereka masih diperkuat dengan 19.544 unit kendaraan lapis baja yang dikolaborasikan bersama 48 unit tank. Nah, tank kebanggaan mereka sudah jelas, tank PT-91M Pendekar yang menjadi tulang punggung di Matra Darat. Sebenarnya tank ini didatangkan dari Polandia yang sudah diproduksi sejak tahun 1993 silam dan sampai sekarang beberapa negara seperti Ukraina juga memiliki tank ini. Dengan panjang 10 meter dan lebarnya mencapai 3,7 meter, membuat tank ini bisa membawa 3 awak saat di medan perang. Selain itu, mereka juga bisa memanfaatkan meriam smoothbore berukuran kaliber 125 mm yang bisa menembakkan 40 peluru dalam sekali pengisian amunisi. Tapi nggak cuma itu, tank Pendekar juga berbekal senjata mesin berkaliber 7,62 mm dengan 2000 butir peluru. Apalagi para awak juga bisa menggunakan senjata mesin 12,7 mm yang berisikan 250 butir peluru. Namun, akibat ukuran dan kelengkapan persenjataannya, tank ini memiliki bobot mencapai 48,5 ton. Hebatnya, tank ini masih bisa melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam. Sedangkan untuk jangkauan operasionalnya, tank besutan Polandia tersebut bisa menjangkau wilayah meskipun sejauh 700 km. Selain matra daratnya, matra laut juga pasti akan dikerahkan bila mereka sepakat untuk membantu Palestina. Mulai dari 3 unit kapal fregat hingga 6 unit kapal korvet akan turun menuju Timur Tengah. Selain itu, negara ini juga masih memiliki 4 unit kapal penyapu ranjau yang dipadukan dengan 29 unit kapal patroli dan juga 2 unit kapal selam. Seperti yang kita ketahui, deretan alutsista di berbagai negara pasti memiliki satu pilihan yang menjadi kekuatan terbesarnya di matra tersebut. Nah, kemungkinan Malaysia menjadikan kapal selam KD Tunku Abdul Rahman sebagai kekuatan terbesarnya di matra laut mereka. Secara historis, kapal selam ini dibangun sejak tahun 2003 oleh Naval Group yang berasal dari Perancis dan diluncurkan di tahun 2007. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama Malaysia dan sampai sekarang masih terus beroperasi.
Namun beberapa bulan kemudian, Malaysia kembali menerima kiriman kapal selam Skorpene Class bernama KD Tun Abdul Razak. Setidaknya Malaysia menghabiskan dana sebesar 3,4 miliar ringgit Malaysia untuk membeli satu unit kapal selam ini. Dengan panjang 67,4 meter dan lebar mencapai 6,2 meter, membuat kapal selam buatan Perancis tersebut bisa membawa 32 awak kapal. Spesifikasi segitu sejalan dengan kemampuannya yang bisa menyelam di kedalaman 980 kaki. Sementara untuk jangkauannya, kapal selam kebanggaan negeri jiran tersebut bisa berlayar sejauh 11.000 km. Sedangkan untuk kecepatan tertingginya, kapal selam ini bisa melaju di kecepatan 25 knot atau sekitar 38 km per jam. Bergeser ke persenjataan, alutsista milik Malaysia ini dibekali 6 tabung torpedo 533 mm yang membawa 18 torpedo kelas berat. Selain itu, kapal selam ini juga dilengkapi rudal anti kapal dan juga ranjau sebagai pengganti torpedo. Namun lagi-lagi di angkatan udaranya negara ini nggak begitu lengkap soal persenjataan. Soalnya di Pangkalan Udara Malaysia mereka nggak memiliki satupun helikopter serang. Tapi mereka masih memiliki 43 unit helikopter biasa yang ditemani 38 unit pesawat latih. Selain itu, mereka masih bisa memanfaatkan alutsista yang tersedia berupa 18 unit pesawat kargo militer, 12 unit pesawat serang, hingga 26 unit jet tempur. Hebatnya, negara ini juga diperkuat dengan deretan jet tempur asal Amerika Serikat bernama F-18 Hornet. Dengan harga per unitnya sebesar 29 hingga 57 juta dolar, membuat jet ini memiliki kemampuan yang gak ecek-ecek. Buktinya, F-18 ini bisa melaju di kecepatan maksimum 1915 km per jam berkat 2 unit mesin jet turbofan-nya yang super duper kuat. Gak cuma itu aja, kekuatan dari mesin jetnya juga bisa menerbangkan jet ini hingga di ketinggian 50.000 kaki. Bahkan, jet besutan Amerika tersebut memiliki jangkauan operasional hingga sejauh 3.330 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Kalaupun itu masih belum mampu mengenyangkan rasa puas kalian, mungkin berbicara persenjataan bisa jadi solusi. Soalnya jet tempur ini memiliki senjata mesin berukuran kaliber 20 mm yang bisa meluncurkan tembakan sebanyak 578 putaran. Selain itu, F-18 juga membawa berbagai jenis roket, mulai dari roket yang berukuran 70 mm hingga yang berukuran 127 mm. Berbeda dengan sistem rudalnya yang punya berbagai macam jenis serangan, mulai dari rudal untuk target udara, rudal target darat, rudal jelajah, hingga rudal anti kapal selam pun jet ini bawa. Selain itu, jet ini juga bisa membawa berbagai jenis bom termasuk bom nuklir. Meskipun begitu, sayangnya Malaysia berada di peringkat ke-42 dengan kekuatan militer terhebat di dunia. Itu karena Malaysia mengatur biaya pengeluaran untuk kekuatan militernya sebesar 2,5 miliar US dollar per tahunnya.